Sila, kita bawa. Coba deh. Nya bang Zen ada deh. Ada. Nyak bro. Apa bentuknya? Bahwasanya seorang guru itu telah menguasai kelas. Sami kan ya? Yang iman, yang aman, Bagaimana kelas gitu? apa sih buktinya? Bukti dan alasan dari Bukti dan dalil-dalil bahwasanya guru telah menjelaskan di dalam kelas di menguasai kelas. kelas. Menurut kamu, yang pertama nah, yang pertama ya, dia situasi siswa di kelas tandingan bahasanya tanding untuk kelas SD. Tapi kalau untuk kelas SMP sudah. Yang kedua, anak-anaknya mematuhi peraturan yang dibuat. Ini kan tadi kan biasanya kan sudah dulu ini ada peraturan dari guru dengan siswa. Khusus untuk guru ya, biasanya kan contohnya kami terlambat atau terlambat maksimal 15 menit atau yang sebagainya. Dan juga yang ketiga, mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Contoh, dalam waktu setengah jam harus selesai menerima waktu sisanya. Mudah-mudahan ini kan mengerti dan berhasil dalam manajemen kelas. Terus yang ketiga, yang keempat, dalam pengelolaan kelas dia seperti suatu sutradara. Kalau guru seperti sutradara dalam mengajar. Jadi di mana tempat lokasi mejanya, lokasi tempat duduknya, di mana tempat lokasi siswanya dan gurunya, istilah. Dan arah jalur alur filmnya bagaimana tentunya, dan maunya bagaimana kan. Dan ketika sudah berhasil sesuai dengan apa tujuan yang dibuatnya, ya artinya buktinya ya berhasil ya. Artinya berhasil dalam pengelolaan kelas sesuai dengan kemauan guru. Nah, mungkin dari kawan-kawan saya ada tambahan, karena saya itu hanya minta ajarin kawan saya itu ahli di bidangnya, kelas bidangnya. Ayo kan ya. Ada nih, kasih goreng kok. Silakan katanya. Kalau menurut saya pribadi nih, gimana sih guru Berhasil enggak nih? berhasil enggaknya dalam pengelolaan kelas? Biasa dilihat dari muridnya. Guru dibilang bisa memanajemen kelasnya, yaitu murid terlibat aktif. Contohnya dalam diskusi. Apa contohnya? Ya, ada yang bertanya semuanya aktif. Jangan berlaku sembarangan.
Udah cukup lah ya. Atau masih Pak? Atau ada yang ingin tanya lagi? Ada yang tanya? Lagi nih? Iya. Ya silakan, ini yang ingin bertanya. Silakan. Teman-teman semuanya memang dalam teori pengelolaan kelas itu terlalu banyak teori, sehingga kalau dipraktekkan di kelas di lapangan langsung, ya kadang perlu improvisasi dan harus ikuti teori-teori itu, bukan teori kabinet ya, teori nomor banyak atau apa yang pokoknya yang tentang bagaimana manajemen kelas. Tapi nanti bisa seorang guru yang nanti bisa menghasilkan ide atau apa namanya konsep tersendiri ya, bagaimana supaya kelasnya sesuai dengan apa yang mau. Nanti pasti kalau dilakukan merasakan ya. Kalau yang dah menjalani di kelas atau di sekolah pasti sudah tahu. Tapi kalau yang belum tahu, terlalu banyak teori, langsung saja ke praktek. Insya Allah banyak improvisasi. Cukup besar. Baik, dikarenakan sudah waktunya hampir sebentar lagi mau Jauh masih tadi. atau yang dari akhwat yang ingin bertanya, kami silakan. Kami tidak membatasi pertanyaan, silakan. Cepat jangan hot deh. Silakan Surya. Siapa? Jangan orang. Kadang ada namanya konflik antar siswa ya Bang. Lagi. Pertanyaannya, bagaimana strategi atau strategi apa yang digunakan untuk mengelola kelas dalam menghadapi konflik siswa, tapi dengan melibatkan siswa tersebut? Surya. Oke. Nah, dia kelahi. Gimana caranya? Kan deh. Jawabnya di sini, dijawabnya. Udah. Zoom seorang oke. Jawab. Albion ini double zoom. Nah, sambil kawan saya cari jawabannya, saya jawab sekilas. Terkait ada orang tuh murid berkelahi. Nah, murid pasar dia kecil tadi. Kamu kecil lagi. Anak SD berapa kali? Hah? Yang dikacikan kelahi itu anggap dah macam keseharian, jadi ada yang setiap hari pasti di kelas pasti ada yang mau kelahi. Setiap hari muda anak kelahi nangis saya kan. Strategi, salah satu strategi untuk supaya bagaimana Ada satu. tidak lagi mengurangi kebiasaan ya, bisa dengan memanggil dua belah pihak, dua orang kan dua orang yang kelahi, tapi pun yang beramai lain lagi cerita umpamanya macamnya tawuran, tidak mungkin lah sendiri itu jarang ada sih, tapi jarang kan, tapi mau seorang ya panggil yang berdua ngomongnya, tapi jangan sampai yang kawan-kawan lihat, bawa ke kantor, umpamanya kan ini, bawa ke kantor, berdua ngomongnya, masalahnya juga biasa sih yang sepele yang istri itu. Ini nggak berbentuk, ini dikatakan aku jangan ini, biasa gigit. Nah, sambil gigit, kita sisipkan nasihat. Ya harus kita sentuh hati itu. Masya Allah. Udah biasa bikin hati, woi. Yang lain. Iya.
Karena mau kita Pengendali hati. Ingat mau kita ngomongnya biasa je lagi. Kita kalau kita gitu dan kita ngomongnya secara lembut dan secara menyentuh. Ya, esoknya lagi lain lagi deh. Tapi mau kita ngomongnya secara lembut, ngomongnya apa masalahnya, gimana sentuh. Ada celah-celahnya biasanya untuk menyentuhnya. Contohnya. Untuk menyentuhnya. Sentuh ketiaknya kali ini. Menyentuh hatinya bukan fisiknya, menyentuh hatinya. Contohnya gitu, ada yang berkelahi. Dia berkelahi karena dia ngambil pensil. Biasanya kan dia ngambil pensil tuh lain aja, ramu kan. Kayak dia mungkin kau ngambil pensil dia biasanya. Sampai ke Yang biasanya dia nak minjam tapi tidak ada. Ada juga yang agak nakal sikit, jahil. Yang bingung kalau tarakan kan. Di sini respect kita bagaimana seorang guru meresponnya beda-beda. Oh ternyata dia itu sosok. Biasanya kita harus ngomongnya agak menyentuh. Soalnya namun di hati masih kacik ya. Kecuali yang besar biasanya tak ada kalau mungkin agak keras. Namun di kacik itu kita ngomongnya secara menyentuh. Insya Allah kedepannya dia sadar. Pasti ingat deh. Contoh gitu, kawin. Sekolahkan istri kasihan, cuma itu mengatakan kau dari kami. Pasti dipikir ya kalian. Dari kau tapi kau tak belajar, kau tuh belajar, kau kongan. Kau ada kali kau bangun, tapi kasihan betul ya. Ngomongin dia, pasti tersentuh deh. Ayahku kaya. Mbak ini, kan nih. Terus. Dia salah satu fakta lapangan. Sudah ya. Kalau tadi dikatakan ini kan pengelolaan kelas. Tadi kan jawaban pertanyaannya ini kan bagaimana mengatasi kelas. Nah tadi ada jawaban mengambil atau membawa keluar kelas. Tadi misalnya bawa kemana itu? Ya kemana kan? Tapi kan bukan lagi pengelolaan kelas ya. Yang kita yang dimaksudkan ini coba bagaimana memanage sesuatu itu, mengelola di dalam kelas itu tanpa melibatkan pihak kelas. Nah, kan kalau tadi ada disinggung, sampai keluar ke kelas kan, berarti ini kan sudah keluar, berarti itu sudah pengelolaan sekolah lagi. Ini cuma dalam kelas itu kira-kira apa langkah-langkahnya kan? Nah, sehingga misalnya tadi timbul permasalahan tadi. Nah, belakangan ya, kalau misalnya sudah ada persoalan berarti sudah tidak bisa diatasi. Keluarlah, keluar. Itu barangkali. Jangan seorang guru kelas, jangan terlalu cepat menyerah karena tidak bisa mengatasi anak muridnya, langsung ke bawah, keluar. Karena lagi berarti kan di situ tidak ada lagi langkah-langkah untuk bagaimana mengatasi itu dalam kondisi pengelolaan kelas. Kita bahas tadi pengelolaan kelas, itu dalam kelas di daerah berarti. Barangkali. Oke. Untuk skala SD, dia memang nak diamkannya memang payah Pak. Jadi ketika di kelas ada dua orang yang berkelahi. Dia kawan-kawannya pasti anak kan gitu kan. Yang suka dan masa. Dia gimana gitu. Nah, tapi mun kita ngomongnya di depan kawan-kawannya biasanya deh bisa juga, tapi tidak terlalu mendalam nanti bisa juga sebagai contoh untuk kawan-kawan yang lain atau sebagai peringatan supaya tidak ada kelahi lagi. Dia biasanya caranya lain lagi, bisa juga bisa, cuma cara lain dalam mengatasi strategi. Yang lain silakan saya tahu aja. Kalau yang di atas SD SMA itu lo nanti sampai ke ruang TK. Oke. Untuk kelas SMP kayak kita. Jalan.
Nah, sekarang Untuk ke ruang BK tergantung kasusnya dulu Bang. Kan kasusnya kan misalnya dari tingkat mana? SMP misalnya. Kalau anak-anak SMP sih lain lah. Tentang cita-citaan biasanya kan udah masa-masa puber ke yang satu kelas misalnya pengen suka sama satu cewek bukan tiga. kalau suaka nak kelaikan kira tidak? Jadi tadi ya bisa atau yang misalnya satu cewek diperlukan sama tiga cowok. Tiga cowoknya tadi WA. WA si cewek tadi kok. Ada kalau kisah gitu tuh. Nah, si cewek pun ada yang cantol dari tiga tadi satu yang cantol. Suami kan merasa nggak dibalas chatku gitu. Ujung-ujungnya ketahuan dah tadi malam kan kamu cewek kan. Orangnya kesebar. Galet kan? Bola asmaranya kan membara. Kita mau nyetek. Jadi kalau selesai ini, ujungnya kelahi, debutnya dari kelahi. Biasanya ada yang bawa kawan luar. Biasanya ada yang membawa kawan luar kan saking malu lah anak-anak dia zaman sekarang bawa dari kelahi. Namanya tawuran. Nah, tersebar dari tawuran yang tersebar. Nah, kalau sampai hal kayak gini kan udah nggak bisa ditangani di dalam kelas. Itu jawab ya. Kak, itu dia jawab. Baru bisa teratasi. Jadi orang tua itu tahu deh, ada mengarahkan anaknya kemana. Kayaknya SMP SMA sama lah. Jadi yang tiga cowok tadi ya nggak apa-apa. Bukan ini permasalahannya, Pak. Kayaknya cowoknya kelanjutan nih. Menanyakan kelanjutan. Jangan lagi coba tenangin ya. Main dua. Jadi kira-kira Tahu berapa? Kita sama lagi Pak. Biasa. Ya. Sekarang kan udah ada apa namanya? Selain tadi kayak di sekolah kan udah ada pasti kan guru BK kan kasih tahu kok kalau kita kayak gitu kelak apa namanya efeknya kayak gitu. Anak-anak umuran SMP semuanya kan bisa mikir dan kayak anak SD yang dikasih tahu pun agak susah gitu ya. Pasti dia harus bisa mikir efeknya ada separuh juga. Udah belum? Dah. Penagi. Mana baru jam. Paskan zuhur lah, paskan zuhur. Nah, kan ada yang ingin bertanya, silakan. Saya mau nanya. Ayo silakan. Ada sebuah kisah. Sampai ke poin-poin. Cerita fakta. Ada sebuah kisah. Ada orang guru karena suka ngajar di Balang Papua. Terus ketika ada anak SD, lain dua anak SD. SD Papua. Dia mau tombak. Boy ya. Gimana dengan SD? Karena masih primitif. Ternyata ada yang terjadi suatu hari. Buat tombak mau panah. Oh. Ya, mudah-mudahan kita bukan di sini. Di situ mau mandau gitu. Mantap. Jadi Kumai, jawab kumai. Ada oke kak tuh. Sakat itu tuh itu jawab. Ya rahmukallah. Yang ada saya jawab. Masya. Saya kan dari cerita, saya pun ada cerita juga. Jangan ada satu sumber kalau tuh. Tapi orangnya sama dari orang NTB. Orang
TV kan biasa lah orang TV kartu. Iya, kada sih. Dia pimpinan pondok di sebuah tempat yang mana tempat pondoknya dekat dengan masyarakat. Masyarakat itu orang aslinya masyarakat, ya. Dia cerita suah itu juga, suah kami karena sarang karena bawa parang masyarakat karena ada satu kebijakan yang masyarakat dan setuju. Oke. Orang TV tahu kan keras di kami buat tapi dah seorangnya itu kan marah ya ada masyarakat yang bawa barang bawa habis ya dia tidak gantar biasa itu saya di sini saya di TV itu biasa. Nah diomongin lah kita secara yang kita nak ngomong baik-baik ya nak ngomong langsung ke pihak dia ya terwajib isi untuk apa kan mesti ada di isi yang mana masyarakat isilah peran guru yang pandai bernegosiasi ialah yang perlu ilmu yang seorang guru yang harus dikuasai pandai bernegosiasi pandai bagaimana melembutkan hati orang tua yang tadi lagi manas-manas. Dia bercerita, dia ngomongin dengan lampu dia dengan trik-trik caranya kan, dia ngomongin dengan dia. Tapi dengan ancaman, pun kita ada kami laporkan ke pihak berwajib. Tapi lama-lama alhamdulillah si masyarakat tuh, dia ada lampu juga. Jadi dan nangkang ya ikut juga dengan kepala dia. Itu kan ke YouTube kita. Ayolah ceritain. Ada cerita kalau dari Kak Tani tadi? Nah, intinya kalau udah orang itu dicampur sampai bapak-bapak berarti arahnya ke ranah kepolisian. Tapi orang itu kan harusnya tidak dicampur dalam masalah anak. Anak aku bilang kalau kasusnya itu pasti sepele dengan SD. Mungkin kita daerah itu SD di Papua kan. pemikirannya nggak masih Ngomos. primitif kan. Makanya kami dalam Tidak terima anaknya kayak dia ya, atau anak ini dia kan tidak terima. Jadi kalau ada kasus kayak dia, anaknya kita ke kepolisian karena membahayakan nyawa.